Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita mencoba untuk menyalami beberapa amalan yang ada kaitan eratnya dengan bulan Ramadan. Kalau boleh kita istilahkan, beberapa amalan yang ada kaitannya dengan Ramadan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Amalan yang pertama adalah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa karena panggilan iman, karena mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa tahun sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim betul-betul menjaga puasanya, jangan sampai dinodai. Poin yang kedua, Ramadan dan Al-Quran. Di mana di dalam bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan juga sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim di bulan Ramadan ini harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini pula yang akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seseorang pada hari kiamat. Puasa mengatakan, "Wahai Tuhanku, ay Rabbi, mana'tuhul to'ama wa syahwati bin nahar." Aku telah mencegahnya makan dan minum pada siang hari dan menahan syahwatnya pada siang hari. Fasyafi'ani fihi, maka beri aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Wa qala al-Qur'an, dan Al-Quran juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhu nauma bil-laili."
Aku pun telah mencegahnya untuk tidak tidur sepanjang malam. Fasyafi'ni fihi. Maka beri aku kesempatan juga untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Qala fayushafa'ani. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka keduanya Al-Quran dan puasa diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang puasa Ramadan dan orang yang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, menjaga sholat sunnah. Sudah barang tentu menjaga sholat tarawih di malam-malam Ramadan. Tetapi bisa kita perluas lagi, selama bulan Ramadan semua sholat-sholat sunnah harus terjaga dengan baik atau harus dijaga dengan baik, termasuk sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, man qama Ramadana, siapa yang menjalankan sholat di bulan Ramadan, baik sholat wajib, sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan Ramadan adalah bulan mustajab, di mana semua permintaan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku atau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka semua permintaan dan doanya akan kukabulkan, akan kupenuhi. Falyastajibu li, hendaknya mereka mengikuti dan menjawab, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, waliyu'minu bi, dan harus mereka yakin dan percaya bahwa permintaan mereka dan doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril, yaitu terutama pada saat bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Rasulullah SAW juga didatangi oleh malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Fayudari suhul Quran. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi. Rasulullah SAW lebih-lebih kedermawanannya melebihi min rihil mursalati, daripada angin yang berhembus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu, siapa tahu setelah bulan Ramadan atau di bulan Ramadan di antara kita sedekahnya tidak diterima oleh orang lain, bahkan Allah pun tidak menerima, maka ini harus dijaga dengan baik. Poin yang keenam, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah menjaga lisan. Sebaiknya seseorang muslim harus menjaga lisan dari hal-hal yang merusak ibadah puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaknya ia berkata baik. Kalau tidak bisa lebih baik, ia diam. Poin yang ketujuh, yang terakhir, meskipun masih banyak poin-poin yang lain karena keterbatasan waktu, kita batasi sampai poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, harus memperbanyak istighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka bagi seseorang yang didatangi bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang paling celaka selama bulan Ramadan, dan keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merusak amal ibadah kita selama bulan Ramadan, sehingga dari beberapa poin yang ada di dalam penyampaian kita ini bisa kita jadikan barometer untuk menjaga puasa kita sampai akhir bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.